purnama kami pindah rumah. Lebih tepatnya, mengekos satu kamar dengan ukuran 1,5 meter kali 3 meter. Sekotak, diisi 3 kepala. Aku, suami, dan bayi mungil yang baru berusia 4 bulan. Lokasi kos lumayan, jauh dari jalan umum, dikelilingi area persawahan, dan sangat dekat dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Jarak antar rumah penduduk tidak terlalu berdekatan. Beruntung, keluargaku hanya menempati satu kamar dengan pintu yang langsung menghadap ke pekarangan induk semak. Halaman rumah yang cukup luas, masih seluruhnya berupa tanah. Tidak ada rumput hijau ataupun tanaman lainnya, kecuali di bagian pinggir terpancang tiang jemuran yang terbuat dari bambu betung. Pemilik rumah adalah sepasang suami istri separuh baya. Keempat anaknya masih tinggal bersama dalam rumah besar itu. Kebetulan, sebelah kamarku adalah juga kamar anak lelaki tertua. Usianya masih remaja, sekolah kelas 2 SMU. Pada suatu malam, sekitar jam 1 dini hari, aku dikejutkan oleh suara gong. Bunyi pertama masih terdengar lamat-lamat. Tepat di bunyi yang ketiga, sontak aku menegakkan posisi. Duduk di kasur dengan jantung mulai berpacu deras. Bulu kuduk mereman, mulai dari area tengkuk leher merembet hingga sekujur lengan. Kugugah suami yang masih terlelap. Mas, bangun. Seruku mencoba memotong waktu istirahatnya. Sisi bahunya ku goyang-goyang. Belum berhasil. Kembali terdengar suara gong bahkan semakin jelas dan keras. Aku sudah mau pingsan jika tak ingat sedang menyusui bayiku. Kutatap wajahnya. Ya Tuhan, manusia mungil tanpa gigi itu justru sedang tersenyum. Matanya berbinar jenaka dengan mengarahkan tatap pada langit-langit kamar. Astaga, dia melihat atau siapa? Seketika leherku kaku. Kuusap wajah anakku, berharap pandangannya beralih padaku. Gagal, matanya masih saja menatap lurus ke atas. Bahkan gelak tawanya mulai terdengar. Ahai, irama jantungku persis derap kaki kuda. Bertalu serentak layaknya mendekati garis finish. Mas, bangun. Aku takut. Teriakku seraya memencet kedua lubang hidungnya. Hugo, hai, ada apa sih? Kenapa kamu nangis tengah malam gini? Aku dengar suara gong di tabung. Lemes aku, takut. Mana ini Arya ketawa terus. Takut? Aku takut. Cecarku tanpa jeda sama sekali. Tak peduli jika suamiku naik pitam. Telapak kakiku sudah sedingin es. Mana sih? Nggak ada gitu loh. Duh, tepat selepas dia menyangga, bunyi gong paling keras terdengar sangat jelas. Seketika mulutnya terkunci. Pandangannya beralih pada gelak tawa Arya yang tiada henti. Rapikan bajumu, segera berwudu. Perintahnya sembari bangun dari berbaring. Langsung saja dipeluknya. Bayi mungil dengan binar jenaka itu. Wudukan keluar kamar. Mana berani aku berlawanan dengan perkataanku. Segera kuambil air dalam ceret, mencuci muka seadanya. Refleks, ku minum sisa airnya. Haus, sehabis berteriak. Tampak olehku, suamiku mengusap wajah bayi mungil kami sembari mengucap asmanya. Selesai diusap, Arya menjeritkan tangis. Hilang sudah takutku. Berganti kekuatan yang entah muncul dari mana. Kuambil dia dari dekapan suami. Segera kulantunkan hafalan kalamnya. Suamiku melakukan tayamum lalu salat hajat. 2 rakaat. Perlahan, aku mulai bisa menenangkan diri. Posisiku sudah kembali berbaring sembari menidurkan Arya. Tempat apa ini, Mas? Kenapa tengah malam ada suara gong? Padahal aku tahu di dalam rumah ibu kos tidak ada gong. Lirih aku berucap karena masih diliputi cemas. Iya, dulu sekali di daerah ini memang ada kisah gong itu. Tapi sejak aku kecil hingga punya anak, tidak ada lagi suara gong tengah malam. Jawabnya dengan separuh pandangan yang jauh menerawang. Tidak fokus padaku. Lantas, bagaimana? Kenapa Arya malah terkekeh ketawa? Apa yang dilihatnya? Protesku beruntun karena tidak pernah diceritakan sebelumnya. Ari, sudahlah. Besok pagi saja, ku ceritakan. Sudah hampir pagi. Aku lanjutin tidur dulu. Tiburnya seraya mengusap pipiku. Tak lama, lelaki yang tak banyak omong itu pun kembali melanjutkan tidur. Baru saja memejamkan mata. Hingga kini, suara gong tengah malam tetap terdengar.
itu terjadi manakala satu saat alat pertunjukan Jatilan lupa diberi sesajen pada malam Kliwon dan malam Senin Pahing.